saudara semuanya, kembali berjumpa di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk terus belajar menggali firman Tuhan dan bagaimana yang paling penting menerapkan dalam kehidupan kita. Kita sudah tiba di Yeskiel pasal yang kelima. Lagi-lagi Yeskiel harus menerima perintah yang tidak biasa. Apa perintah Tuhan kali ini buat Yeskiel? Perintahnya kita temukan di ayat yang pertama. Dan engkau anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam, pakailah itu sebagai pisau cukur tungkang pangkas. Cukurlah rambutmu dan janggutmu dengan itu, lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutmu. Saya ceritakan sedikit tentang budaya Israel, bahwa di budaya Israel seorang pria itu juga harus menjaga rambutnya tetap panjang. Jadi buat mereka rambut itu merupakan kehormatan. Rambutnya tetap panjang, bahkan rambut di bagian janggut ini juga harus dibiarkan panjang, karena itu merupakan lambang kehormatan. Tetapi kalau ada peristiwa yang sangat mendukakan sehingga mereka harus berkabung, maka bolehlah mereka mencukur rambut dan janggut mereka sebagai tanda perkabungan. Maka perintah Tuhan ini datang kepada Yeskiel, dan perintahnya adalah cukur rambut dan cukur janggut. Tujuannya apa? Tentu saja untuk memberitahu ini adalah masa perkabungan. Siapa yang berkabung dan kenapa harus berkabung? Tentu saja berkenaan dengan Yehuda yang akhirnya hancur lebur. Mari kita lanjutkan di dalam ayat yang kedua. Sepertiga harus kau bakar dengan api di tengah-tengah kota itu sudah berakhir waktu pengepungannya. Sepertiga harus kau ambil dan tatahlah dengan pedang lalu sekelilingnya, dan sepertiga lagi hamburkanlah ke dalam angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Rupanya Yeskiel diperintahkan untuk membagi semua bagian daripada rambut dan janggut yang dicukur itu menjadi 3 bagian. Sepertiga, sepertiga, dan sepertiga. Apa maksudnya dan menjadi perlambang apa? Maka ayat yang ke-12 menjelaskan, sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Rupanya penggambarannya adalah ini, bahwa sepertiga dari orang-orang Yehuda itu akan mati kena penyakit sampar dan kelaparan, seperti yang sudah dinubuatkan jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Sepertiga berikutnya mereka akan mati oleh karena serangan orang-orang Kasdim atau bangsa Babel itu ketika menyerbu Yerusalem. Sepertiga mereka akan mati oleh pedang. Lalu sisanya masih ada sepertiga, itu mereka akan diangkut dan ditawan menjadi orang-orang buangan di Babel sana. Tuhan sudah menggambarkan itu dengan detail, dan itu merupakan tanda perkabungan yang sangat amat, itu tanda duka cita yang sangat mendalam. Kan kejayaan Yehuda, kekasan Yerusalem, kemegahan bait suci, dan kuatnya tembok Yerusalem itu semuanya hancur. Tersisa sepertiga manusia saja, itu pun diangkut dan harus menjadi budak di Babel sana. Yeskiel harus memaparkan itu kepada bangsa Yehuda yang masih hidup. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka tahu bahwa Tuhan tidak main-main dengan hukuman yang harus mereka terima. Sebelumnya Tuhan sudah mengingatkan mereka, mungkin mereka berpikir bahwa Tuhan tidak akan melaksanakan hukuman itu. Sebab ada juga nabi-nabi Tuhan yang pada waktu itu mengatakan bahwa mereka tidak akan diserahkan kepada Babel. Dan kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca hari ini, ternyata itu adalah nabi-nabi palsu. Sebab kenyataannya mereka benar-benar harus berhadapan dengan pedang. Mereka harus berhadapan dengan penyakit sampar dan kelaparan, dan mereka harus ditawan menjadi budak dan orang-orang buangan di Babel sana. Apa aplikasinya dalam hidup kita? Tuhan kita Maha Pengasih, Tuhan kita Maha Penyayang.
Tuhan kita Maha Pengampun. Saya percaya 100% akan hal itu. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan kita juga pribadi yang tegas dan adil. Kekudusan Tuhan tidak bisa dibuat main-main. Tuhan ingin bahwa jangan sampai kita kompromi dengan dosa. Begitu kita kompromi dengan dosa, bertekun di dalamnya, itu sama saja kita tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dan itu sama saja kita sedang menginjak-injak kasih karunia. Kadang-kadang saya harus prihatin melihat banyak orang Kristen yang hidup di zaman kasih karunia dengan entengnya berbuat dosa. Kenapa? Mereka berpikir berbuat dosa lalu dengan mudah minta ampun kepada Tuhan. Apalagi di hari tertentu ada perjamuan suci yang mana dosa pelanggaran kita dihapuskan oleh Tuhan. Maka banyak orang Kristen tanpa disadari sedang mempermainkan Tuhan, menginjak-injak kasih karunia Allah dengan jatuh bangun di dalam dosa yang sama, dengan cara pikir tidak apa-apa berbuat dosa, karena kita selalu punya kesempatan untuk minta ampun dan diampuni. Ingat, menginjak-injak kasih karunia Tuhan adalah pelanggaran yang sangat serius. Jangan sampai hal yang sama menimpa kita sebagaimana menimpa kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Hukuman, disiplin Tuhan, hajaran Tuhan datang kepada kita. Ingat, kalau Tuhan sampai menghukum, menghajar kita, itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Dan doa saya, kita tidak perlu harus mengalami itu. Pastikan dengan teguran, peringatan yang lembut, kita sudah tahu bahwa kita tidak akan lagi menginjak-injak kasih karunia Allah. Tuhan memberkati.